Halogen merupakan unsur-unsur yang menempati golongan 7A dalam tabel periodik unsur. Unsur alami yang tergolong halogen yaitu fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pembentuk garam. Hal ini karena unsur-unsur halogen akan membentuk garam jika direaksikan dengan logam. Berbeda dengan gas mulia, unsur halogen termasuk unsur yang sangat reaktif. Jika kita lihat konfigurasi elektronnya, maka unsur-unsur halogen punya elektron valensi 7. Mereka membutuhkan satu elektron lagi agar memenuhi kaidah oktet, sehingga unsur halogen cenderung membentuk ion negatif bermuatan -1. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tinggi, sehingga mudah untuk berikatan secara kovalen dengan unsur lain. Walaupun berada dalam satu golongan, unsur-unsur halogen mempunyai wujud yang berbeda-beda. Fluorin berwujud gas dan berwarna kuning muda. Klorin berwujud gas kuning kehijauan. Bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan. Iodin berwujud padatan abu-abu, dan jika menyublim akan menjadi gas berwarna ungu. Sedangkan astatin merupakan unsur radioaktif yang berwujud padat dan berwarna hitam. Jika kita amati data sifat unsur-unsur pada golongan halogen, dapat kita ketahui bahwa halogen memiliki energi ionisasi yang cukup besar, sehingga sukar membentuk ion positif, sedangkan afinitas elektronnya tinggi, sehingga mudah membentuk ion negatif. Karenanya, halogen juga mudah berikatan secara ionik. Titik didih dan titik leleh halogen dari fluor ke astatin semakin tinggi seiring dengan semakin kuatnya gaya van der Waals. Ukuran atomnya juga semakin besar, sehingga semakin mudah terjadi dipol sesaat dan gaya van der Waals semakin kuat. Elektronegativitas halogen semakin menurun dari fluor ke astatin. Dengan demikian, fluorin menjadi unsur dengan keelektronegatifan tertinggi. Bahkan, fluorin mempunyai keelektronegatifan tertinggi dibanding unsur lain dalam sistem periodik unsur. Jika kita melihat potensial elektroda dari unsur-unsur halogen, semua unsurnya memiliki harga potensial elektroda bernilai positif. Hal ini berarti semua unsur halogen mempunyai daya oksidasi atau bertindak sebagai oksidator. Jika diurutkan dari fluorin hingga iodin, maka daya oksidasinya semakin menurun. Berdasarkan potensial elektroda halogen ini dapat digunakan untuk memperkirakan apakah reaksi halogen dengan senyawa halida dapat berlangsung atau tidak. Unsur halogen ditemukan secara alami dalam bentuk molekul diatomik. Halogen juga dapat ditemui dalam bentuk senyawanya seperti senyawa antarhalogen, senyawa oksida halogen, senyawa halida, maupun senyawa oksihalogen. Reaksi antara oksihalogen dengan halida dapat membebaskan halogen. Reaksi-reaksi yang membebaskan I2 dimanfaatkan untuk penentuan kadar zat dengan cara titrasi yang dikenal dengan titrasi iodometri. Dalam titrasi tersebut, I2 yang dibebaskan dari suatu reaksi kemudian dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat dan menggunakan indikator amilum. Amilum dengan I2 akan memberikan warna biru sampai ungu. Hilangnya warna biru menandakan bahwa I2 telah habis bereaksi. Fluorin dapat dipisahkan dengan cara elektrolisis lelehan fluorida. Elektrolisis dilakukan terhadap campuran kalium fluorida dan asam fluorida. Gas fluorin jarang digunakan secara langsung karena sifatnya yang beracun. Fluorin biasa dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya, seperti asam fluorida yang digunakan untuk mengukir kaca atau senyawa tetrafluoroetena untuk pelapis panci anti lengket dan freon untuk cairan pendingin pada AC. Klorin dipisahkan dari senyawanya dengan cara elektrolisis lelehan NaCl atau yang biasa disebut dengan proses Down. Dapat juga dengan elektrolisis larutan NaCl dengan sel diafragma. Kegunaan unsur klorin diantaranya dalam bentuk HCl2 digunakan sebagai pemutih dan desinfektan pada pengolahan air. Senyawa NaCl merupakan salah satu bahan industri yang banyak digunakan. Senyawa NaCl dapat disintesis lebih lanjut menjadi bahan kimia bermanfaat seperti soda api, soda kue, dan soda abu. Klorin dalam senyawa oksinya seperti kaporit biasa digunakan sebagai pemutih dan desinfektan. Bromin dipisahkan dari senyawanya dengan mengalirkan gas klorin ke dalam larutan induk yang banyak mengandung magnesium bromida. Bromin dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik, tetrabromobisfenol digunakan untuk plastik tahan api, metil bromida dimanfaatkan sebagai fungisida,
dan etilen bromida menjadi salah satu komponen pada bensin untuk menangkap timbal. Iodin dibuat dengan mengalirkan natrium bisulfit ke dalam larutan garam cili. Larutan iodin dalam alkohol digunakan sebagai antiseptik. Senyawa iodin seperti kalium iodida dan kalium iodat ditambahkan dalam garam dapur dengan tujuan mencegah penyakit gondok. Demikian video penjelasan mengenai unsur-unsur pada golongan halogen. Simak juga penjelasan unsur-unsur lain dalam series kimia unsur. Semoga bermanfaat.